Selamat pagi, siang, sore, atau malam, tergantung kapan teman-teman menonton video ini atau Bapak sendiri nonton video ini. Jadi saat ini saya sedang berkunjung ke tempat saudara saya. Dia ini membuka sebuah usaha UMKM, bergerak di suatu bidang minuman, air minum. Jadi saya akan wawancara dia, bagaimana usaha ini berjalan, apa nama usaha ini, dan lain sebagainya. Oke, namun sebelum masuk ke wawancaranya, saya akan perkenalkan diri dulu. Nama saya Irfan Marulito Adolok Saribu, NIM saya 2021-008-223. Saya dari kelas 1A6 Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa di Jogja. Dan nama abang ini? Nama saya Gideon Pitagaon. Jadi kita langsung aja ke wawancaranya. Yang pertama, apa sih nama usaha dari Bapak ini? Oke, nama usaha dari tempat ini adalah Depot Isi Ulang Suembon Jaya. Depot Suembon Jaya. Kalau boleh tahu, kenapa namanya tuh Suembon Jaya gitu? Kenapa nggak yang lain? Nama ini didapat dari tempat atau nama jalan di mana bangunan air minum ini ditempatkan. Nama jalannya Suembon. Ya, jadi terpikir untuk membuat namanya jadi Suembon Jaya. Jadi begitu. Terus ini kan mungkin teman-teman atau Bapak dosen mungkin nggak terlalu familiar kayaknya ya sama usaha ini. Jadi usaha apa Pak sebenarnya? Usahanya. Depot air isi ulang Suembon Jaya ini adalah usaha tempat pengisian ulang air minum atau air mineral. Nah, jadi itulah bidangnya. Lalu kenapa Bapak memilih membuka usaha depot isi ulang gitu? Kenapa nggak yang lain aja gitu? Nah, dilihat dari potensi yang kita lihat, kita perhatikan di tempat ini masih kurang banyak tempat pengisian air minum. Jadi ya kepikiran buat bikin isi ulang air mineral supaya ya mungkin lebih menjamin lah ke depannya gitu. Oke. Terus ini Pak, mungkin kan ya nggak mungkin namanya usaha kan nggak mungkin cuma satu orang saja yang buat gitu kan. Di sini pesaingnya lumayan nggak banyak atau tidak usahanya? Pesaing lumayan banyak ya. Ada sekitar beberapa lah depot air di tempat ini. Dan semuanya berhasil. Oke. Lalu usaha Bapak ini sudah berjalan berapa tahun? Sampai hari ini sudah berjalan berapa tahun? Kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Terus ada nggak sih kendala-kendala yang sering terjadi gitu? Ya, misalnya kan pasti namanya usaha kan pasti ada kendala gitu kan ya. Apa aja Pak itu kendala yang terjadi? Ya mungkin kendalanya di bagian pengisian atau mungkin pengantaran yang kurang cepat lah. Berarti melayan pengantaran juga Pak ya? Iya, pengantaran, bisa terima pengantaran gitu. Terus kalau kan ini kan isi ulang gitu ya. Kalau misalnya orang datang ke depotnya sendiri itu dengan pengantaran tuh beda nggak harganya? Beda ya. Kalau yang ngambil sendiri berapa harganya? Sekitar 8.000 ya. 8.000 per galonnya. Kalau pengantaran 1 kilo biasanya kita kenakan biaya 10.000. 10.000 per 1 galon ya? Iya, betul. Oke. Terus mungkin teman-teman penasaran atau bahkan saya juga penasaran gitu kan, gimana sih Bapak menjalankan usaha ini gitu kan sampai bisa bertahan 3 tahun gitu kan, walaupun mungkin menurut sebagian orang 3 tahun itu waktu yang singkat, tapi kan 3 tahun itu bagi saya itu sudah cukup lama gitu untuk menjalankan sebuah usaha gitu kan. Bagaimana Bapak mengendalikan usaha ini biar supaya bisa bertahan selama 3 tahun gitu, nggak bangkrut, nggak tutup usahanya gitu. Jadi untuk mempertahankan usaha ini ya kita harus bekerja keras lah. Contohnya kita harus buka lebih awal, atau biasanya depot lain atau pengisian lain buka jam 8, mungkin kita harus bisa buka jam 7. Membersihkan tempat usaha supaya terlihat lebih bagus, supaya mata setiap orang yang melihat
bisa tertarik gitu buat membeli tempat ini gitu. Terus di bagian kinerja ya kita mengontrol lah karyawan-karyawan kita supaya lebih efisien atau efektif dalam pengantaran atau pengisian supaya lebih cepat, supaya juga pelanggan tidak resah gitu karena terlalu lama menunggu air lah istilahnya begitu. Iya. Terus Pak, ini kan usahanya saya lihat ini kan cukup besar ya, karena ya namanya deposisi ulang gitu kan, sudah berjalan 3 tahun juga, usahanya saya lihat cukup besar gitu untuk sebuah deposisi ulang gitu. Nah, Bapak menjalankan usaha ini menjalankan sendiri atau dibantu teman atau dibantu keluarga atau gimana Pak? Ya, usaha ini jadi bantu teman lah istilahnya itu. Karena kita kan juga butuh karyawan untuk menjalankan yang tidak mungkin sendiri, karena sampai sekarang ini ya pelanggan kita lumayan cukup banyak lah untuk diberikan ini kan. Oke, tadi kan bapaknya bilang kalau pengantaran itu 1 galonnya 10.000 gitu kan Pak ya. Terus kira-kira satu hari tuh penjualan galon itu ada berapa galon sih? Misalnya kayak sehari bisa 50 galon atau berapa galon gitu. Sehari bisa kena berapa galon Pak penjualan? Sehari kurang lebih ya ada 100 galon lah terjual kurang lebih. Itu rata-ratanya. Rata. Tapi bisa lebih, bisa kurang. Tergantung lah. Oke. Terus Pak, ini kan sekarang ini lagi pandemi COVID gitu kan ya. Dulu mungkin sebelum COVID mungkin lebih lancar atau gimana. Nah, dampaknya tuh gimana Pak setelah COVID? Mungkin sebelum COVID deh, itu gimana sih jalannya usaha itu? Sebelum COVID biasanya kita bisa sampai 100 lebih lah, 150 galon atau 200 juga kadang. Tapi semenjak pandemi ya berkurang lah, lumayan drastis berkurangnya, karena ya mungkin mereka juga belum gimana ya, biaya juga mungkin kan, atau yang lainnya tidak tahu juga mungkin. Karena banyak karyawan yang dirumahkan Pak ya. Iya, betul. Lalu mungkin juga karena kan Bapak juga melayani pengantaran gitu kan, karena kan kalau pengantaran kan nggak mungkin cuma 1 rumah 2 rumah gitu ya, mungkin ya bisa puluhan rumah mungkin bisa tiap harinya. Nah, mungkin takutnya orang-orang tertular gitu ya, karena beda-beda rumah gitu kan. Oke, ya. Terus Pak, terakhir ini mungkin apa ya, motivasi gitu untuk teman-teman yang menonton video, teman-teman mahasiswa atau mungkin Bapak dosen yang mungkin tertarik membuka usaha repetisi ulang, mungkin Bapak bisa kasih motivasi supaya kami mahasiswa bisa berani gitulah untuk membuka sebuah usaha, misalnya seperti air gini kan. Karena kalau menurut saya usaha air minum ini dia apa ya, sensitif ya, karena kan ini kan dicerna untuk tubuh gitu kan. Kalau misalnya kotor, misalnya apa-apa kan ya bahaya juga, reputasi usaha bisa hancur gitu kan ya. Ya mungkin Bapak bisa kasih motivasi gitu kan untuk teman-teman mahasiswa supaya berani gitu membuka sebuah usaha itu. Ya, motivasinya buat teman-teman mahasiswa, adik-adik, kita harus tetap berani lah untuk mengambil resiko. Ibaratnya kalau kata orang tua, berani mengorbankan masa muda untuk mencerahkan masa depan. Jadi buat semua mahasiswa, jangan takut untuk mulai usaha. Kalau sudah buka usaha, tetap jaga kelancaran usaha, kebersihan usaha atau kelancaran usaha semua, supaya tetap terjaga dan stabil ya, tidak tutup atau bangkrut begitu. Iya. Ini suatu motivasi yang ini ya, bagus untuk kita teman-teman mahasiswa atau mungkin teman-teman yang lain di luar sana yang tertarik membuka usaha gitu kan. Karena ya untuk membuka usaha ini seperti yang Bapak bilang tadi, butuh dedikasi waktu yang besar gitu kan ya Pak ya. Karena kayak tadi dibilang membuka usaha lebih awal berarti bangun harus lebih pagi dari orang-orang pada umumnya. Mungkin teman-teman lainnya, teman-teman mahasiswa mungkin yang biasanya bangun jam 7, mungkin Bapak ini mungkin bangun jam 6 atau bahkan setengah 6 mungkin ya Pak ya. Atau Bapak biasa bangun jam berapa Pak? Bangun biasanya jam 6. Jam 6 itu sudah langsung beres-beres ya, supaya kita lebih awal lah. Oke Pak, mungkin nanti kita bisa lihat proses
pengisiannya mungkin ya nanti ya. Oke. Kalau Bapak perkenankan biar kita lihat, biar kita tunjukkan ke teman-teman yang lain gimana sih pengisian dapat ulang, dapat air minum isi ulang gitu kan. Prosesnya gimana, dari mulai airnya diproses masukkan ke galon mungkin sampai ya pengantaran nanti kalau bisa kita kita rekam gitu. Oke Pak, terima kasih, mungkin itu aja wawancaranya. Selanjutnya kita akan lanjut ke yang lain lagi. Oke, terima kasih. Oke, jadi karena berhubung tadi Bapak yang tadi tidak sempat untuk menemani saya mengamati proses pengisian, jadi di sini ada karyawan dari Bapak tadi yang bersedia untuk membantu saya untuk meliput bagaimana cara pengisian air isi ulang ini. Oke, jadi dari awal gimana Bang? Pertama Bang. Jadi pertama kita masukkan ini galon pengisi ini. Oke. Dibilas ya, untuk dicuci. Jadi kita tekan tombol ini. Ya, untuk memaksimalkan tekanan untuk pencuciannya, jadi kita matikan semua untuk pengisian. Nah, supaya kotoran di dalam langsung jatuh ya. Jadi setelah beberapa kali diputar kita matikan. Dan nyalakan lagi pengisian. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa menit atau beberapa detik untuk pengisian ya. Sampai galonnya penuh seperti ini. Ya, setelah penuh kita pindahkan ke tempat pengisian yang lain. Setelah itu kita tutup dan kita taruh seperti ini. Nah, dan kita masukkan lagi galon yang lain. Oke, terima kasih.